Saya Nima Darumsaya Nugrawanti, NPM 1911006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang anak berbakat. Dampak ABK pada diri individu sendiri. Menurut Ormard 2008 menjelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus atau ABK dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, anak yang mengalami hambatan kognitif atau akademik khusus meliputi 1. Kesulitan belajar. Kesulitan dalam proses-proses kognitif khusus atau misalnya dalam persepsi, bahasa, atau memori yang tidak didistribusikan ke bentuk-bentuk hambatan yang lain seperti keterbelakangan mental, gangguan emosi atau perilaku, atau gangguan sensori. B. ADHD yaitu gangguan yang ditandai oleh salah satu atau kedua karakteristik ini. Yang pertama, kesulitan memfokuskan dan mempertahankan atensi dan atau perilaku hiperaktif dan impulsif yang sering. C. Gangguan bicara dan komunikasi. Gangguan dalam bahasa lisan atau misalnya salah mengucap bunyi-bunyi tertentu, gagap atau pola sintaksis yang abnormal, atau dalam pemahaman bahasa yang secara signifikan mengganggu performa di kelas. 2. Anak yang mengalami masalah sosial atau perilaku meliputi gangguan emosi dan perilaku. Kondisi emosi dan perilaku yang muncul selama periode waktu tertentu secara signifikan mengganggu kegiatan belajar dan performa siswa. B. Gangguan spektrum autisme. Gangguan yang ditandai oleh terganggunya kognisi sosial, keterampilan sosial, dan interaksi sosial, juga pengulangan perilaku ekstrinsik tertentu. Bentuk-bentuk yang lebih ringan atau misalnya seperti sindrom Asperger yang terkait dengan perkembangan yang normal di bidang-bidang lain. Bentuk-bentuk yang ekstrim yang terkait dengan keterlambatan perkembangan kognitif dan perilaku yang sangat. C. Gangguan penglihatan. Gangguan fungsi mata dan syaraf optik yang mengganggu penglihatan normal bahkan setelah menggunakan kacamata. D. Gangguan pendengaran. Gangguan fungsi telinga atau saraf-saraf terkait yang mengganggu persepsi terhadap suara dalam rentang frekuensi bicara yang normal. E. Ketidakmampuan atau hambatan yang parah dan majemuk. Adanya 2 hambatan atau lebih yang kombinasinya menurut tingkat adaptasi yang signifikan dan layanan pendidikan yang sangat spesial. Layanan yang akan diberikan yaitu ada 4. Pertama, layanan dasar diartikan oleh Ahmad Sudraja 2010 sebagai proses pemberian bantuan kepada semua siswa atau foral melalui kegiatan-kegiatan secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka membantu perkembangan dirinya secara optimal. 2. Layanan responsif, pemberian layanan bantuan kepada konseli yang sedang mengalami masalah ataupun dalam keadaan yang membutuhkan bantuan atau pertolongan dengan segera. Karena jika tidak dibantu akan mengalami kesulitan dalam proses pencapaian tugas perkembangannya. 3. Perencanaan individual, merupakan bantuan kepada konseli agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan diri, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. 4. Dukungan sistem, kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memantapkan, memelihara, serta meningkatkan program bimbingan. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.